Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para senior, bini sepuh, hadirin dan sahabat-sahabat thalibul ilmi, calon-calon ahli surga yang dimuliakan Allah. Mohon untuk tidak bosan saya menyapa majelis taklim dengan kalimat calon-calon ahli surga, karena memang orang yang berharap untuk menuntut ilmu, bersemangat menuntut ilmu adalah orang-orang yang berharap surga, dan Allah berjanji akan memudahkan mereka ke dalam surga. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan jalan ke surga. Ikhwatu iman, sebagaimana rutinitas kita setiap malam Kamis ketiga, kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang wujudnya seperti ini, kitab aslinya. Jumlah ayatnya ada 293 ayat yang dimuat dalam kitab ini, disesuaikan dengan judul. Sementara hadisnya ada 1897 hadis. Dan sudah kita bahas di bab 1 ini baru 6 hadis. Berarti 1897 dikurangi 6, tinggal 1891 lagi. Mudah-mudahan keumuran. Amin. Walaupun tidak keumuran, insya Allah membaca kitab Riyadhus Shalihin itu, saya sendiri membaca mengulang-ulang itu seringkali mendapatkan ilmu baru, nasihat baru, dan yang lebih penting itu adalah pencerahan terhadap hati nurani kita. Karena memang Riyadhus Shalihin itu adalah Riyad, artinya taman, as-sholihin, orang-orang yang soleh. Imam Nawawi memberikan judul kitab ini dengan Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang soleh. Layaknya sebuah taman adalah untuk refreshing, untuk memulihkan batin yang kosong, batin yang gersang. Nampaknya itulah yang menjadi sasaran daripada kitab Riyadhus Shalihin ini, baik yang hubungannya dengan akhlak ataupun yang hubungannya dengan kekecewaan, kondisi-kondisi batin yang kurang pas. Oleh karena itu disarankan sekali bagi bapak-bapak, jika ingin memilikinya, ini di toko buku rasanya hampir setiap toko buku kitab ada. Ada yang sudah diterjemahkan juga, sudah diterjemahkan itu biasanya lebih tebal daripada ini. Judulnya kitab Riyadhus Shalihin, yang diterjemahkan menjadi dua jilid, dan yang menerjemahkannya pun banyak sekali. Ada yang hanya terjemah saja, ada yang dengan syarahnya, penjelasannya. Jadi kalau saya menyarankan menunggu tamat kajian kita sebulan sekali, nampaknya mual kaudag gitu ya. Coba sekali-kali kita baca di rumah, hadirkan dalam perpustakaan kita di rumah, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Ada yang terjemah, ada yang Arabnya semua. Di Riyadhus Shalihin ini biasanya diungkap dengan diawali dengan beberapa ayat, ada 1-2 ayat, kemudian dilanjutkan dengan hadisnya, dan hadisnya itu dilanjut terus sampai dengan nomor 1897 itu. Sebagaimana biasa
pula kita mencoba untuk membaca bersama ya, patutur-tutur membaca supaya lebih terkesan kita ini membaca, bukan hanya mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah. Hadis diterima dari Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr, yaitu Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak memandang, ila ajsamikum, ke dalam jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, dan tidak pula kepada bentuk rupamu, walakin, akan tetapi, yanzuru, dia melihat, ila qulubikum, kepada hati-hati kamu, wa a'malikum, dan amal-amal kamu. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Wa an Abi Musa, dan hadis diterima dari Abu Musa, Abdullah bin Qaisin al-Ash'ari, yaitu Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anir rojuli, mengenai seseorang, yuqatilu, yang berperang, syaja'atan, dengan menunjukkan keberanian, wa yuqatilu, dan orang yang berperang, hamiyatan, dengan sombong, wa yuqatilu, dan orang yang berperang, riyaan, karena pamer. Ayyudzalika, mana di antara semua itu, fi sabilillah, yang ada dalam sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala, barang siapa yang berperang, litakuna, agar terjadi, kalimatullahi, kalimat Allah, hiyal ulya,
menjadi tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia ada di jalan Allah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa an Abi Bakrota, dan hadis diterima dari Abu Bakroh, Nufai ibnil Harith As-Saqafi, Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, idzal taqal muslimani, apabila dua orang muslim bertemu, bisayfihima, dengan menghunuskan pedang mereka berdua, fal qatilu, maka yang membunuh, wal maktulu, dan yang dibunuh, finnari, masuk neraka. Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatilu, kuterima orang yang membunuh, fama balul maktul, maka bagaimana dengan orang yang dibunuh? Qala, Rasul bersabda, innahu, sesungguhnya dia, kana, adalah, harison, berambisi, ala qatli sahibihi, untuk membunuh saudaranya. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Alhamdulillah, 3 hadis sudah kita baca dan insya Allah sedikit banyak sudah kita fahami. Mungkin juga sudah pernah kita membacanya. Tapi Imam An-Nawawi memasukkannya ke dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dengan maksud untuk menjadi riyad, untuk menjadi taman, pelipur bagi hawa nafsu kita, supaya bisa terarah, supaya bisa lebih baik lagi. Ikhwatu iman, kembali dulu ke judul. Judulnya itu adalah Al-Ikhlas, yaitu sikap ikhlas, wa ihdorun niyat, dan menghadirkan niat, fi jami'il a'mal, dalam semua perbuatan, wal aqwal, dan ucapan, wal ahwal, dan keadaan, al barizah, baik yang nampak, wal khafiyah, maupun yang tersembunyi. Jadi judul yang dibuat oleh Imam An-Nawawi adalah tentang bagaimana supaya kita menjadi orang yang ikhlas dan selalu menghadirkan niat dalam setiap perbuatan, ucapan, ataupun keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena niat ini bisa menentukan kualitas pahala, terutama kualitas pahala itu yang hubungannya dengan Allah. Yang tidak ada hubungan dengan Allahnya adalah sangat ada hubungannya tentang ikhlas dan niat ini dengan apakah kita akan kecewa atau akan bahagia. Karena orang salah niat bisa jadi kecewa,
Dan salah niat juga bisa jadi mendapat dosa. Niat ini secara syar'i di dalam kitab Al-Bukhari itu ditempatkan di awal-awal judul, awal bab. Beliau menyatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua perbuatan itu harus ada niatnya. Sangat ditentukan pula oleh niatnya. Wa inna likulli imri'in manawa, dan setiap orang yang normal, orang sehat itu pasti punya niat. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Ini diungkapkan pada saat hijrah Rasulullah bersama para sahabat. Karena berbagai macam di antara para sahabat punya niat yang berbeda dalam hijrah. Perginya sama dari Mekah ke Madinah, tetapi niat mereka berbeda. Maka Rasul menyatakan, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang niat hijrahnya itu untuk mengejar dunia, untuk berbisnis, yusibuha, dia akan mendapatkan hasil dari bisnisnya. Awimra'atin yankihuha, atau hijrahnya itu karena perempuan sebenarnya dia tidak berniat hijrah, tapi perempuan yang dicintainya ikut hijrah, maka yankihuha, dia akan mendapatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan karena Rasulnya, maka fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu untuk mencapai ridho Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka sangat menentukan hijrahnya itu ditentukan oleh niatnya ini. Jadi sebagaimana yang juga yang kita lakukan, kalau sudah punya niat, seseorang yang sudah punya niat, kesuksesan itu sudah ada di tangan sebanyak 10%. Jadi niat itu sudah menentukan 10% sukses. Kemudian setelah niat diikuti dengan ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha itu mencapai 15%. Niat ikhtiar dan usaha 15%. Kemudian keinginan yang kuat itu ada 25%. Dan ini kata Ustadz Ihsan Hartanto dalam disertasi beliau tentang dahsyatnya kekuatan doa. Dan ternyata yang 50%-nya itu ada di doa. Jadi 10% niat, 15% usaha dan ikhtiar, 25% keinginan yang kuat, 50% ada di doa. Kesuksesan seseorang. Jadi dalam doa inilah peran Allah yang ada. Kalau kita sudah berniat untuk melakukan sesuatu, maka itu artinya kita sudah mendapat 10%. Keinginan kita itu akan tercapai. Tapi baru 10%. Kalau 10% kan bisa jadi bisa jadi menang. Mau tiasa jadi 2 putaran 10% mah. Ini baru niat itu 10%. Maaf, kalau kita dari rumah niat nagih ke masjid nih, sholat maghrib sekalian bade nagih sugan si fulan datang. Nah, dengan niat itu berarti sudah ada 10%. Kita akan mendapatkan tagihan tersebut. Tapi bisa jadi kan datang ke masjid, si fulan tidak bisa datang karena keluar kota, tidak sukses. Baru niat itu. Kemudian diusahakan, pergi ke masjid, usaha ke masjid. Nah ini 15%, berarti 25%. Kata Ustadz Ihsan, masih ada 25% keinginan yang kuat.
Keinginan yang kuat itu datang ke masjid, ternyata orang yang ditagih tidak ada. Sudah diusahakan kan, sudah 25%. Yang 25% itu adalah keinginan yang kuat. Pokoknya mah hari ini harus ketemu. Diudag ke mana oge. Nah ini yang 25%. Dan setelah itu adalah, di luar itu adalah doa. Kata Ustadz Ihsan, itu 50% kesuksesan seorang ada di doa. Nah ini berbicara masalah antara niat itu perlunya niat itu yang harus lurus. Jadi jangan datang ke masjidnya niat balik nagih. Karena apalagi nagih. Nagih itu ada hadis Nabi, barang siapa yang datang ke masjid, kemudian di masjid itu melakukan penagihan, maka oleh Nabi didoakan. Pertama, bagi yang berbisnis di masjid, itu Nabi berdoa semoga tidak mendapatkan untung. Jadi tidak boleh transaksi di dalam masjid. Yang kedua, tidak boleh nagih di masjid mah. Nah ini hati-hati, jangan sampai nagih. Ira harek mayar teh, tah teu menang gitu teh di masjid teh. Teu menang nyebatkeun. Ira harek mayar, keluar heula, yuk keluar heula. Saya harek nagih gitu. Perlunya luruskan niat. Karena niat yang salah bisa mengakibatkan kita kecewa. Jadi pelajaran yang terpenting dalam niat itu, usahakan niat itu yang baik. Dan seandainya harus ada alternatif, alternatif pun yang baik. Ka masjid rek nagih, aya jelema syukur henteu oge moal kecewa. Itu niat yang baik. Termasuk niat dalam melaksanakan kebaikan. Kalau saya lulus, maka saya akan saum 3 hari. Ini jangan dianjurkan, Rasul melarang untuk melakukan itu. Tidak boleh bernazar. Jadi nazar itu sesuatu yang bisa jadi gagal. Jadi kalau mau bernazar harus yang benar-benar walaupun tidak ada mampu dilakukan. Karena nazar yang tidak dilakukan itu akan kena denda. Apa namanya, kifarat. Jadi kalau punya anak laki-laki maka akan mencit sapi. Walaupun sekarang punya uang, itu pada saat punya anak laki-laki bisa jadi hilang. Dan akibatnya kita akan kena kifarat. Jadi Rasulullah melarang kita untuk memakruhkanlah. Jangan sampai kita bernazar. Jangan sampai kita bernazar. Jadi mending apa adanya saja. Kembali lagi bahwa ikhlas itu apa? Ikhlas itu bukan ridho. Karena memang di Jawa Barat khususnya sudah terpengaruh ku lagu Mang Koko gitu ya. Ikhlas, ridho, keur korban merdeka. Jadi ikhlas itu seolah-olah ridho gitu. Padahal ikhlas itu belum tentu ridho, yang ridho juga belum tentu ikhlas. Hanya hampir ada kesamaan gitu. Jadi yang disebut dengan ikhlas itu adalah al-ikhlasu takhlisul amal. Takhlisul amal minal kaduroti. Menyelamatkan amal dari segala yang mencemarinya. Amal seperti sholat. Jangan sampai tercemar sholat ini dengan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Maka kita berusaha untuk ikhlas. Jadi kadang-kadang memaksakan. Ari urang sholat teh ikhlas teh ikhlas. Nah atuh meni memaksakan untuk tepat pada waktunya, padahal hayang nama engke tunduh keneh itu. Jadi kita menangguhkan sholatna. Eta ikhlas teh. Ikhlas itu teh memaksakan melakukan, menyelamatkan amal walaupun dipaksa. Itu ada kata-kata walaupun dipaksa. Takhlisul amal, menyelamatkan amal minal kaduroti, dari pencemaran. Sebaik-baiknya sholat adalah di awal waktu. Kemudian kita rada hoream, memaksakan untuk sholat pada waktunya. Itu namanya ikhlas. Jadi
Bukan artinya kudu saikhlasna atau hoyong engke, hoyong ayeuna. Bukan itu ikhlas mah. Tapi harus takhlisul amal pertama. Yang kedua takhlisul qalbi, menyelamatkan hati minal kadoroti, dari pencemaran hati itu. Pencemaran hati diantaranya adalah ujub, ria, sum'ah, takabur. Ujub ingin disanjung orang, sum'ah ingin didengar orang, ria ingin dilihat orang, takabur ingin dibesar-besarkan oleh orang. Dan itu teh amal teh paling banyak seperti itu teh. Sebenarnya mah manusiawi melakukan itu, tapi Allah menghendaki tidak demikian, harus ikhlas. Surat Al-Bayyinah ayat ke-4 ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Allah tidak memerintahkan kepada manusia kecuali supaya beribadah kepada Allah itu ikhlas lahu, karena Allah. Tidak ada ujub, tidak ada ria, tidak ada sum'ah, tidak ada takabur, dan tidak ada pencemaran dalam bentuk amalnya. Itu maunya Allah. Lahuddin dalam melaksanakan agama. Itu ikhlas. Jadi itu kaji ulang tentang ikhlas dan niat ya. Baik, kita lanjutkan dengan hadis ini, isi hadis. Wa an Abi Hurairah, hadis ini diterima dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin ini, lakob itu nama neneh ya, apa neneh tanya, panggilan, nama panggilan dan nama asli. Jadi dijelaskan nama aslinya. Abu Hurairah adalah sahabat yang terkenal. Terkenalnya Abu Hurairah. Abu itu artinya bapak, Hurairah artinya dari hirotun. Hirotun itu kucing. Hirotun itu kucing. Hurairah kucing kecil. Jadi bahasa Arab itu kalau dibulait gitu, fu'ail itu menjadi kecil. Junudun itu tentara, Junaid tentara kecil. Makanya Arjuna disebut Jenet. Kenapa? Karena tentara kecil dibandingkan dengan Bima. Jadi tentara kecil Jenet gitu ya. Jenet itu dari Junaid. Jadi kalau ada tentara gede terus Junaidi namanya salah teteh. Harus tentara kecil Junaidi mah. Hurairah. Abu Hurairah itu bapak kucing kecil. Bahasa Arab biasanya pakai abu ya. Pencinta kucing disebut Abu Hurairah. Atau pemilik cucuk, pemilik duri disebut Abu Syauk. Abu Syauki itu artinya duren ya. Abu itu bapak, Syauk itu duri. Jadi bapak duri itu duren, Abu Syauk. Jadi yang senang duren bahasa Arabnya adalah Abu Syauk. Rambutan Abu Sya'ar. Rambut itu sya'run, buah yang namanya rambutan disebut Abu Sya'ar. Jadi pakai abu. Abu Hurairah bapak kucing. Kenapa disebut bapak kucing? Karena Abu Hurairah biasanya setiap ke masjid suka membawa kucing dina tangan daripada jubah beliau. Itu kayak kucing kecil we. Maka Rasulullah memanggilnya dengan Abu Hurairah, sehingga sampai ke kitanya juga nyebutnya Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Isi daripada hadisnya yang disebut dengan matan adalah qala Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maaf dalam terjemah kurang sedikit. Tetapi dia melihat kepada hati-hatimu dan amal-amalmu, itu dan amalnya kurang. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasadmu dan tidak juga memandang kepada rupamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat kepada isi hatimu dan amal-amalmu.
Jadi benar-benar yang dikhawatirkan oleh Rasulullah kepada kita itu yang paling utama adalah dari ini, dari menghadirkan ikhlas dan niat ini. Karena amal seseorang bisa hancur gara-gara salah niat. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgor ay arya. Yang paling aku khawatirkan terjadi pada umatku adalah syirik kecil, musyrik kecil, yaitu riya, ingin dilihat orang. Jadi Allah tidak akan memandang kepada jasadmu karena kasepnya, karena gagahnya, karena hebatnya, tidak. Artinya bukan tidak sama sekali, tapi yang paling pokok Allah mah akan melihat daripada qulubikumnya, kepada isi hatimu. Wala ila suarikum, tidak akan memandang kepada kasepnya. Beda dengan kita. Kita mah kadang-kadang keun we hatena malah nu penting kasep, nu penting gelis, nu penting cureleuk. Nah, gitu. Melihat kepada ajsam dan suar. Allah mah tidak. Walaupun Luqmanul Hakim seorang yang hitam, digambarkan Luqmanul Hakim itu seorang yang hitam, pendek, bolotot, roromeheunana kandel pisan gitu. Itu Luqmanul Hakim, diterangkan dalam tafsir Al-Maroghi seperti itu. Giginya panjang, bibirnya tebal. Coba, ini salah satu gambaran bahwa Allah mah tidak memandang kepada jasadnya, tidak memandang kepada rupanya, tetapi memandangnya kepada qulubnya, kepada hatinya dan amalnya. Amal Luqmanul Hakim itu luar biasa, hati Luqmanul Hakim itu luar biasa. Sampai nasihat-nasihatnya yang saya catat itu mencapai 49 nasihat beliau. Yang tertulis di dalam Al-Quran ada 10, yang di luar Al-Quran ada 39. Nasihat Luqmanul Hakim yang berlaku sampai sekarang. Ini gambaran tentang Allah itu tidak akan memandang kepada jasadnya, rupanya, tapi melihatnya kepada hatinya. Maaf, saya sebutkan salah satu daripada contoh Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ketika dipanggil oleh raja untuk menyajikan daging yang paling bagus dan daging yang paling jelek. Luqmanul Hakim menyajikan daging yang paling bagus adalah lidah. Kemudian daging yang paling jelek juga lidah. Ketika raja bertanya, kenapa mesti lidah? Ketika aku perintah engkau untuk menghadirkan daging yang paling bagus, dihadirkan lidah. Yang paling jelek lidah. Jawab Luqmanul Hakim, tidak ada yang paling jelek, yang paling bagus daripada seseorang, nilai seseorang kecuali dari lidahnya, lisannya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya seseorang itu dari menjaga lidahnya. Kemudian dan juga tidak ada orang yang bisa hancur dirinya karena lidahnya. Cek urang Sunda mah, jelema mah hade ku omong, goreng ku omong. Hade ku letah, goreng naoge ku letah. Jadi itu salah satu contoh daripada Luqmanul Hakim, ya. Kembali kepada walakin yansuru ila qulubikum. Allah itu akan melihat kepada hati-hati kalian. Yang dimaksud adalah ketika kita infak, jangan malu infak 2.000 rupiah karena kalau memang kita punya hanya 10.000 rupiah. Jangan malu infak 20.000 rupiah kalau kita hanya punya 100.000 rupiah. Karena melihat orang yang punya uang 1 juta kemudian dia infak 100.000. Mana yang paling besar pahalanya? Orang yang punya uang 1 juta dengan infak 100.000 dan orang yang hanya punya 10.000 dan infak 2.000. Itu menurut Allah adalah orang yang infak 2.000. Jadi innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Itu yang seperti itu. Dari infaknya, dari pengorbanannya, dalam keilmuan juga sama. Orang yang berilmu tapi tahajudnya sebulan sekali. Orang yang kurang ilmu tapi tahajud hampir tiap malam. Mana yang paling bagus?
orang yang kurang ilmunya tapi tahajud tiap malam. Jadi karena memang dia merasa bahwa hatinya itu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu di antara yang dimaksud dengan yanzuru ila qulubikum. Urang oge sok teu ngeunahnya ngirimna mah seueur tapi hatena siga nu teu pati ridho, kan beda. Ngirimna mah seueur. Sebutlah anak kita lah. Anak kita datang dengan membawa hadiah yang besar tapi padang kerang pedengkreng. Itu artinya gambaran hatinya ya. Mau bapak tah atuh ku abdi teh kurang kumaha. Nah, daripada anak yang sederhana, miskin malah ngirim ke jagong 2 eta ge menang di jalan. Terus datang dengan penuh someah, sopan santun. Mending nu mana? Mending nu ngirim jagongnya. Nah, itu yang diantaranya lah Allah. Kita saja kepada anak kita seperti itu, Allah juga kepada kita seperti itu. Jangan malu karena kita tidak mampu. Terus kita mengeluarkan apa yang sesemampu kita. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis yang pertama ini. Hadis yang kedua, Abu Musa al-Asy'ari. Yang kita kenal adalah Abu Musa al-Asy'ari. Padahal Abu Musa itu namanya Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Abdullah bin Qais asli nama, tapi malah Abu Musa. Nah, Musa teh putrana. Musa itu putranya Abu Musa, putranya dari Abdullah itu Musa, disebut Abu Musa al-Asy'ari. Itu orang lemur al-Asy'ari. Jadi jauh sebenarnya nama aslinya jadi hilang. Rasulullah ditanya tentang orang yang berjihad, berperang dengan menampilkan atau mempertontonkan kehebatan. Kemudian mempertontonkan dirinya itu kesombongan, juga dengan riya. Rasul ditanya, mana yang paling bagus? Mana yang paling mengharapkan ridho Allah? Ini fatonahnya Rasul yang perlu kita sikapi ya. Ketika ada orang yang memancing kita, mana nu hade sia, terutama yang kalau kita menentukan yang harus adil. Apakah kepada anak nu bager teh si nu cikal, nu tengah atau nu bungsu? Jangan sekali-kali kita menyebutkan sebaiknya orang yang bijak itu seperti yang Rasul sebutkan tadi. Jadi bukan si anu udah puguh deh. Nah, dia akan mendapatkan sanjungan tapi yang dua akan menjadikan iri hati. Dan biasanya terutama bagi anak kalau sudah iri hati mengakibatkan teakur lah gitu ya. Jadi Rasulullah menjawabnya bukan orang yang mempertontonkan kehebatannya, bukan orang yang menyombongkan diri, bukan orang yang ria, tapi beliau menjawabnya dengan man qatala litakuna kalimatullahil ulya. Orang yang berperang dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah. Tidak ada yang tersinggung. Tidak ada yang tersinggung. Usahakan dalam bersikap itu jangan ada yang tersinggung. Rasul itu berkali-kali ya. Ketika ada siap-siap sholat, kemudian aya bau hitut. Bau hitut puntennya. Bau hitut. Bagaimana Rasul mengatakan? Rasul tahu bahwa yang hitutnya si fulan. Ada sahabat tidak menunjuk. Hei hitutnya. Wudu kan itu. Apa yang dikatakan Rasul? Barang siapa yang pada hari ini makan daging unta maka berwudu. Itu yang diucapkan oleh Rasul. Sehingga tidak seorang yang tertuduh yang makan daging unta pada hari itu banyak, sehingga banyak yang berwudu, termasuk orang yang hitut tadi gitu. Itulah bijaknya Rasul gitu ya. Jadi jangan memalukan seseorang. Mempermalukan seseorang di hadapan orang banyak. Itu sikap Rasul seperti itu. Barang siapa yang memakan daging unta pada hari ini, silahkan berwudu dulu, keluar. Berwudu, weh. Jadi tidak ada yang tersinggung. Padahal maksudnya mah sahnu hitut dia. Nah, wudu. Nah, itulah salah satu di antara kebijakan yang harus kita turuti dari Rasulullah melalui hadis ini. Terakhir, orang yang dibunuh dan orang yang membunuh itu masuk neraka. Jadi nu pasea mah yang menang, naon cenah?
Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Gitu. Tidak ada yang untungnya. Dalam Islam diajarkan supaya kalau kita bermusuhan, la yahillu lil muslimin ayyahjuru ahahu fawqa salasi layalin. Orang Islam itu tidak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi upami tos memusuhan 3 hari, wayahna harus buru-buru damai tanpa melihat siapa yang salah. Jadi haram, la yahilu itu haram berarti dosa. Jadi upami memusuhan sareng tetangga ulah lami teuing 3 hari mah boleh. Setelah 3 hari adalah yang terbaik adalah wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik adalah bukan orang yang merasa benar dan salah, tapi yang terbaik adalah allazi yabda'u bisalam, yang paling dulu menyatakan damai. Bilih akang nu lepat hapunten. Tapi mun ayi nu lepat akang ngahapunten. Salamnya langsung. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Berarti 3 hari teh 3 kali 24 jam. Jadi mun musuhan dinten Senin, dinten Kemis teh tos kedah akur. Nah, itu karena dua-duanya akan dilaknat Allah gitu. Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang memusuhi dan yang dimusuhi masuk neraka. Ini salah satunya yang barangkali termasuk saya sendiri ternasehati dengan 3 hadis ini. Mudah-mudahan kita semua ternasehati baik secara nyata dari hadisnya ataupun yang tersembunyi nasihat dari hadis tersebut. Hatur nuhun karena bel adzan sudah tiba. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan kita bahas pada hari ini manfaat buat kita, dan saya anjurkan untuk memiliki kitab ini semuanya, minimal disimpan di rumah dan dibaca dalam keluarga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.